أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ke kota Mekah untuk beribadah. Sedekah menjadikan hidup berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita lakukan di setiap hari, di setiap waktu, bukan menjadi pengurang daripada rezeki kita. Terkadang kita salah dalam berpikir. Kadang kita menganggap bahwa ketika kita bersedekah, harta kita berkurang. Secara logika memang demikian. Kita mengeluarkan harta dari dompet kita. Kita mengeluarkan harta untuk orang lain. Secara logikanya memang ia keluar dari apa yang kita miliki atau dari dompet kita buka, kita keluarkan, jelas berkurang. Tapi dari sisi lain, ketika kita meyakini bahwa sedekah itu menghadirkan keberkahan, justru Allah yang akan membalas setiap sedekah kita. Betapa tidak, sedekah ini adalah hal yang bisa menjadikan tameng ketika kita akan menjadi kecelakaan, membuat kita menjadi tenang, senang ketika kita bersedekah, apalagi melihat wajah orang yang kita sedekahi. Ditambah ketika kita sedekah, ia berdoa panjangnya, masya Allah, saking syukurnya dia. Dan apalagi kalau misalkan kita bisa melihat di setiap hari bagaimana ada 2 orang malaikat yang ia turun ke setiap manusia, karena tidak ada hari yang kita lalui melainkan ada 2 malaikat yang ia selalu menemani di pagi hari. Satu malaikat ini berkata, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Jadi kalau kita berinfak, ada malaikat yang mendoakan supaya diganti. Masya Allah. Kita nggak lihat, kita tahunya berinfak, lihat ada yang terima atau tidak. Tapi sejatinya kalau dari sisi keimanan ada malaikat yang mendoakan. Itu baru yang pertama. Ada malaikat yang kedua, ia juga berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. Kalau yang bersedekah didoakan kebaikan, diganti dan doa malaikat itu terkabul. Tetapi bagi orang yang kikir, yang kalau orang Sunda bilang merek hese, pedit, maka ia didoakan kehancuran. Masya Allah. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita teman-teman tidak mau bersedekah atau menahan harta yang Allah titipkan. Karena harta ini bagian daripada ujian juga. Ujian apakah kita mau berbagi kepada orang lain. Apakah kita mau menjadi orang yang manfaat bagi orang lain. Dan kita bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya semua orang hidup di dunia ini pelit, gak mau berbagi. Gak ada tuh yang namanya ta'awun, gak ada itu yang namanya wakaf, gak ada lagi yang namanya jalan bersama. Kenapa? Semuanya pelit. Dan itu tidak enak. Jangankan orang lain, kita saja ketika bertemu dengan orang yang pelit, gak mau berbagi, keluarga kita misalkan atau orang lain, kita pasti gak nyaman. Nah, oleh karenanya memang menjadi orang yang dermawan ini bagian daripada anugerah, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, itulah orang yang beruntung. Nah, kita ini berharap teman-teman menjadi orang yang beruntung itu. Ketika Allah titipkan harta, kita senantiasa mau berbagi, mau menyedekahkan, mau mewakafkan. Karena sejatinya yang kita keluarkan itu sudah menjadi tabungan kita. Kita sedekah 10 juta misalkan, itu sudah menjadi tabungan dan pasti akan kita tunggu. Karena kita ini calon bagi.
pasti kita akan mati. Nggak mungkin kita hidup di dunia yang pada ini sebentar. Sayang kalau kita hidup di dunia ini, seberapa nikmatnya, senikmat-nikmatnya di dunia, tetap gak ada ujung kukunya dengan surga. Oleh karenanya, jangan pernah ragu teman-teman. Jangan pernah ragu ketika kita punya uang, ada keinginan untuk bersedekah saja. Karena insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah bimbing, Allah tuntun agar hatinya senantiasa mau membuka diri, mau berempati kepada orang lain, mau berbagi. Berbagi itu indah, dan berbagi itu memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, serta memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan ketika kita diberikan kekuatan untuk itu, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai kita menjadi korun yang Allah kasih harta melimpah, pelitnya minta ampun. Allah kasih harta yang tiada tara, tapi dia sedikit pun gak mau berbagi. Sehingga sebagaimana yang hari ini kita selalu dengar harta karun itu kan asal muasalnya karena korun dulu. Banyak hartanya tidak mau berbagi, dan Allah azab dengan ditenggelamkan semua hartanya ke dalam bumi ini. Mudah-mudahan kita sekali lagi berharap kepada Allah agar Allah titipkan kita harta, tapi bukan untuk sekedar itu foya-foya, melainkan agar kita bisa bersedekah, agar kita bisa menjadi orang yang dermawan, agar kita bisa menjadi rahmatan lil alamin, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya. Dan semoga dengan itu kita akan semakin bahagia. Pasti bahagia, nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena nanti ketika di akhirat kita akan berjumpa dengan Allah, dan kita akan melihat bagaimana hasil dari sedekah kita, wakaf kita, kebaikan kita di dunia yang sebentar ini akan kita lihat, dan pasti pada saat itu kita akan sangat berbahagia. Bahkan orang yang sudah bahagia pun dia pengen balik lagi ke dunia. Kenapa? Karena dia pengen lebih banyak lagi amalnya, saking nikmatnya kebaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi hamba-hamba yang Allah bantu untuk bisa menjadi orang yang dermawan. Allah bantu dengan harta yang melimpah, Allah bantu dengan usia yang berkah, dan Allah bantu dengan setiap kemudahan dalam beramal bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kurang dalam iman doakan. Salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.